Balik lagi di channel Krisna Adityo, teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas seputar tentang edukasi piano. Tapi video ini kali ini spesial, teman-teman ya, karena Mas Kris peruntukan untuk teman-teman yang memiliki kekurangan penglihatan, seperti low vision atau tunanetra atau biasa disebut sebagai blind gitu ya. Tapi buat teman-teman yang memiliki penglihatan yang normal, bisa menyimak juga video ini supaya teman-teman bisa menemukan metode yang pas untuk teman-teman pelajari, dan teman-teman memiliki pandangan baru dalam mempelajari piano ini, dalam memahami cara belajar piano ini. Karena Mas Kris akan membahas seputar tentang pandangan-pandangan tentang edukasi piano, juga tips-tipsnya juga teman-teman, menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang memiliki kekurangan penglihatan tadi. Dan juga kita akan sharing-sharing seputar apa aja yang Mas Kris lakukan dalam mempelajari piano. Karena Mas Kris ini salah satu orang yang memiliki kekurangan juga di mata. Intinya adalah difabel mata ya, teman-teman. Kalau teman-teman subscriber lama pasti udah tahu tuh. Jadi mata kirinya Mas Kris ini sama sekali nggak bisa dipakai. Hanya mata kanan aja, dan itu pun sebenarnya sama aja, karena mata kanan hanya mampu untuk melihat satu jengkal ke depan aja tuh, apalagi objek-objek yang kecil udah nggak kelihatan lagi. Melihat handphone aja sekitar 2-3 cm di depan mata kanan ya, bukan di tengah, di depan mata kanan, jadi ngelihatnya cuma pakai satu doang. Dan itu pun harus menggunakan aplikasi-aplikasi luar untuk memperbesar dia punya tulisan, fitur magnificent gesture, kadang juga menggunakan voice comment yang mendukung untuk mobilisasi itu gitu ya. Intinya begitu, dan itulah kondisi ini yang membuat Mas Kris kalau keluar harus dituntun dan sebagainya. Tapi masalahnya bukan itu, nggak usah mikirin tentang itu. Nah, Mas Kris ini tidak bisa membaca partitur karena memang memang nggak mampu untuk melihat. Tapi ya sedikit-sedikit ngerti ya, karena udah ada teknologi sekarang. Sebagai gantinya, Mas Kris mencari metode yang pas untuk Mas Kris sendiri pelajari nih. Bagaimana caranya menambah skill, menambah level permainan pianonya tanpa menggunakan partitur tuh. Nah, ini yang Mas Kris mau sharing-sharing ke teman-teman semua. Dan ada beberapa pandangan yang Mas Kris akan sharing ke teman-teman semua, supaya teman-teman yang memiliki disabilitas seperti ini nggak minder lagi. Ya, karena ya nanti kita bahas aja kayak gimana sistemnya. Dan itulah kenapa di Musik Buddies yang mentornya Mas Kris selalu memberikan materi menggunakan e-learning tuh, karena selama ini Mas Kris mempelajari menggunakan itu. Gitu ya. Jadi kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Oke teman-teman, kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Sebelum itu kita coba lihat bagaimana pandangan seputar tentang pembelajaran piano ini. Ada banyak sekali cara teman-teman untuk mempelajari piano, tapi Mas Kris rangkum ini menjadi 2 hal ya. Tapi ini versinya Mas Kris. Di sini Mas Kris juga bukan akademisi, juga bukan yang memiliki ijazah tinggi di bidang ini. Tapi Mas Kris mencoba untuk sharing-sharing sepengetahuannya Mas Kris untuk memberikan pandangan ke teman-teman semua, gitu ya. Nah, 2 hal ini kita coba pisah menjadi A dan B aja. Nah, di mana A ini mempelajari piano dengan melihat, dan B ini mempelajari piano dengan mendengar. Ini supaya teman-teman semua, entah yang memiliki kekurangan penglihatan dan teman-teman yang normal, memiliki pandangan baru. Nah, dari penjelasan tadi, teman-teman bisa menyimpulkan bahwa itu cara belajar yang berbeda gitu. Tapi kita coba lihat di sini ada persamaan output yang bisa dihasilkan. Nah, nada ini memiliki sifat fix, paten gitu kalau di piano, ya, kecuali piano vales tuh kan kita mesti stem ya. Nah, ada patennya. Bunyinya segitu. Nah, ketika kita melihat menggunakan metode A ini, melihat ya, not itu ketika dia menempel di garis itu, maka dia bunyinya pasti itu. Fix seperti itu. Oke? Nah, dengan metode B mendengar, ketika kita mendengarkan bunyi itu, seperti contoh seperti ini ya. Nah, bunyi ini adalah middle C ya. Mau bagaimanapun ini pun middle C, nggak bisa berubah-ubah tuh teman-teman. Semuanya begini, seluruh dunia middle C bunyinya begini, kecuali yang tadi piano vales. Artinya
Dari kedua hal yang berbeda ini memiliki kesamaan, yaitu kesamaan nada tadi, paten nada. Cuman bedanya yang A ini itu kita menganalisanya dengan melihat masuk ke otak, turun ke jari. Yang B ini mendengar, masuk ke otak, turun ke jari. Bedanya cuman itu. Gitu ya. Nanti Mas Kris sharing lagi apa plus minusnya di situ. Itu yang pertama, teman-teman. Nah, kemudian kita membahas lagi yang kedua, seputar tentang apa sih output yang bisa sama dari perbedaan cara belajar ini. Nah, jadi gini teman-teman, untuk menganalisa lagu yang belum pernah kita ketahui. Misalnya, kita belum tahu si lagu itu tuh lagu apa. Dan gini, sebelum kita masuk ke situ, membaca itu bukan berarti kita mempelajari piano klasik, teman-teman. Tapi kita mempelajari cara menerjemahkan musik. Bukan piano klasik gitu. Klasik itu adalah lagunya, yang digunakan adalah lagu klasik. Tapi lagu pop, lagu jazz itu semua bisa ditulis di situ. Sama dengan juga didengarkan. Lagu klasik itu juga didengarkan. Karena bagaimanapun juga musik adalah audio tuh, bukan visual ya, audio yang didengarkan, tapi menggunakan cara belajar dengan dua hal yang berbeda ini. Ya, musik pop juga pasti bisa didengarkan dan seterusnya ya. Nah, kembali ke kasus tadi, di mana kita pengen mempelajari lagu yang belum kita tahu tuh. Ketika kita menggunakan metode A, maka kita menganalisa dulu tuh. Apa yang dianalisa, oh arahnya seperti ini, ininya begini, pergerakannya seperti apa. Nah, baru seperti tadi, masuk ke otak, turun ke jari. Begitu juga didengar, tapi kita menganalisanya, lagu yang belum kita dengar, kita dengerin dulu itu. Detil per detilnya, seperti apanya, ya. Kemudian kita serap, masuk ke otak, turun ke jari. Sama aja kan berarti, dengan dua hal yang berbeda, tapi memiliki hasil yang sama. Jadi tidak ada masalah kan antara orang yang bisa melihat dan orang yang tidak bisa melihat. Sampai di situ dulu teman-teman. Lanjut. Nah, ada orang bilang seperti ini. Kalau orang yang sering membaca, maka kemampuan pendengarannya tidak secanggih kemampuan dia membaca. Begitu juga sebaliknya, kalau orang itu biasa mendengar, kemudian dia pasti akan kesulitan untuk membaca. Dan orang melihat ini sebagai plus minus itu. Tapi Mas Kris melihat ini bukan plus minus, ini plus ya, sama. Outputnya sama, yang dimainkan sama. Cuman dia mempelajari dengan membaca, cuman dia juga mempelajari dengan mendengar. Ya, untuk statement ini. Tapi setiap orang yang mempelajari musik ini wajib memiliki tingkat musikalitas. Tingkat musikalitas, ya. Salah satu contohnya adalah mengenal suara, karakter, atmosfer, bunyi, nada. Buat teman-teman yang membaca, harus melatih kemampuan telinganya untuk menguasai itu. Ya, begitu juga dengan yang mendengarkan. Udah sering mendengar, tapi minimal teman-teman tahu yang namanya teori musik, namanya chord, cara menulis chord, kemudian membaca chord, dan lain-lain. Bukan berarti orang tunanetra ini tidak bisa menguasai ini. Bisa, teknologi semua sudah ada. Ya, ada Siri juga di iPhone. Jadi, tinggal mencari, tinggal mencari di web, gitu ya, teori-teori musik. Oh, seperti ini cara penyebutannya, teori-teorinya seperti ini. Walaupun mempelajarinya dengan mendengar, tapi kita harus melipir sedikit ke teori musik yang sebenarnya harus dilihat. Tapi bukan berarti teman-teman tunanetra tidak bisa, ya. Udah ada teknologi kan? Banyak teman-teman tunanetra yang menjawab WhatsApp dari saya. Artinya dia bisa mengerti apa yang saya ketik tuh. Padahal saya sering mengetik dengan singkatan-singkatan. Ya, dan dia bisa mengerti itu clear. Artinya tidak ada kendala, saling melengkapi gitu. Karena musik ini sekali lagi inklusif.
Tidak ada keterbatasan apa yang harus dipelajari, dan tidak ada tekanan juga di situ, tidak ada batas yang teman-teman harus tembusin, nggak ada. Hanya seberapa terbiasa kita aja untuk menguasai itu, teknik itu, apa tekniknya ini, apa tekniknya itu, bagaimana cara penerapannya, kan gitu. Nah, sampai di sini teman-teman bisa memberikan kesimpulan sendiri dan bisa tulis di komentar apa yang teman-teman pikirkan mengenai tentang ini ya. Sekarang Mas Kris mau sharing-sharing seputar tentang apa yang Mas Kris lakukan untuk metode pembelajaran dengan tidak menggunakan bacaan seperti ini karena kondisinya Mas Kris yang seperti ini. Jadi Mas Kris sharingnya seperti ini ya. Mungkin ada teman-teman lain yang dia mempelajari dengan membaca, mereka pasti akan memberikan sharing juga yang menarik seputar tentang itu. Nah, Mas Kris itu dari dulu itu selalu didengarkan lagu instrumental. Sekali lagi instrumental, kenapa? Karena instrumental itu dia memiliki fix nada. Ya, bunyinya seperti itu. Tapi kalau lagu yang berlirik, misalnya nadanya mi, atau e atau apa gitu, tapi dia pasti bunyinya menggunakan suku kata, entah misalnya bisa gitu, mi sol bisa. Nah, itu lain. Kuping kita lebih mudah untuk mensensing musik-musik yang instrumental ini, karena nadanya fix itu tadi. Karena kita sudah terbiasa dengan itu, maka pergerakan-pergerakan yang lain, walaupun ditutup dengan lirik, maka kita sudah terbiasa untuk mencari melodi itu. Intinya buat Mas Kris adalah solfeggio atau latihan pendengaran kuping ini, itu adalah segala-galanya buat Mas Kris. Ya. Dengan melatih kuping ini, melatih kepekaan kuping, maka kita tidak perlu worry. Ketika ada piano di sana, piano apapun, mau main di mall, di apa, kita sudah bisa bermain tanpa menggunakan teks itu. Tapi sekali lagi, untuk mencapai level itu, perlu beberapa proses yang teman-teman harus ikuti dan harus teman-teman pelajari ya. Serumit orang juga belajar membaca. Jangan dikira orang belajar baca itu gampang, susah juga itu. Sama dengan orang yang mempelajari musik dengan mendengar, susahnya sama aja. Ya. Karena mereka terbiasa dengan membaca, terus-terus membaca dan jarang mendengar, itulah kenapa kemampuan pendengarnya tidak secanggih dengan kemampuan membacanya. Begitu juga sebaliknya. Karena keterbiasaan aja. Bukan karena bodoh dan pinter, bukan begitu. Ya, jadi di sini teman-teman memiliki pandangan masing-masing. Apa metode yang teman-teman bisa pilih, teman-teman bisa gunakan. Sekali lagi, membaca itu bukan sekedar musik klasik ya. Semua musik itu bisa ditulis, dan semua musik itu bisa didengar, karena pada dasarnya musik adalah audio. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Nah, pertanyaan yang pertama adalah, pemain musik yang blind, apakah bisa mempelajari musik klasik? Pertanyaannya adalah itu. Silakan buat teman-teman bisa menjawab di komentar, tapi ada beberapa metode untuk mempelajari klasik dengan mendengar. Ya. Untuk perihal detail dan tidak detail, Mas Kris tidak paham ya, karena Mas Kris tidak menguasai itu, jujur aja. Teman-teman bisa mencoba sendiri, ya. Asalkan kupingnya teman-teman selalu dilatih, ngerti di mana dia pergerakannya, dengar satu persatu. Nah, pasti teman-teman bisa. Pasti bisa. Gitu ya. Oke, pertanyaan berikutnya, metode apa yang pas untuk orang blind ya, untuk teman-teman yang tunanetra? Pembelajarannya yang seperti apa? Pembelajaran yang terfokus. Ya, jangan tergiur dengan materi-materi yang baru, yang dimana teman-teman masih belum menguasai materi yang lama, terutama teman-teman yang otodidak. Itulah kenapa teman-teman orang yang otodidak dan menggunakan mentor itu berbeda hasil. Pasti lama yang otodidak. Kalau ini fakta tuh teman-teman, ya nggak bisa dipungkiri lagi. Ya, jadi artinya
untuk menguasai sesuatu di musik ini, itu tidak bisa secara instan itu. Jadi buat teman-teman yang mau mempelajari musik cepet bisa, itu nggak ada. Harus satu persatu. Kondisinya seperti ini contohnya. Aduh, tangan saya tuh kok nggak sinkron-sinkron ya antara tangan kanan kiri itu. Ini buat teman-teman semua ya, entah tunanetra atau bukan ya. Ya berarti teman-teman harus memfokuskan itu. Cari bagaimana penjariannya, seperti apa. Metodenya ada dua, bisa lihat, bisa denger, gitu. Ya, cari, fokus di situ, sampai sinkron dulu. Sampai latihan itu teman-teman bisa kuasai. Gitu ya, ada beberapa tips penjarian juga Mas Kris sudah bikin di situ. Oh, saya mau cari melodi nih, saya mau cari pergerakan melodi atau biasa dibilang lick-lick yang bagus tuh. Nah, lick-lick yang bagus itu teman-teman harus memiliki tingkat musikalitas yang di atas rata-rata. Artinya, seperti contoh gini, orang yang sering membaca buku bacaan ya maksudnya, entah bacaannya apa, pengetahuannya dia saya yakin pasti lebih. Karena banyak buku yang dia baca. Kalau musik, banyak lagu yang teman-teman dengar. Banyak lagu yang teman-teman baca, yang teman-teman pelajari. Sama aja, ketika teman-teman membaca lagu, oh ternyata ada lick begini asik nih. Kemudian ketika teman-teman mau bermain lagu, mengimprovisasi, oh kasih lick ini asik. Nah, itu kalau menggunakan metode A. Kalau menggunakan metode B, oh misalnya teman-teman mendengar. Nah, oh ternyata ada pergerakan yang seperti ini nih. Coba copy dulu. Kemudian kita pelajari, oh ternyata kita coba improvisasi, oh seperti itu licknya. Nah, lick ini, jadi gini, lick ini itu tidak bisa dari diri sendiri, nggak bisa. Karena kita sendiri tidak memiliki pandangan mau kemana itu. Ibarat gini, kita mau bikin rumah, tapi kita nggak tahu desainnya tuh. Orang kita desain aja nggak ngerti, mau bikin rumah. Berarti kan kita harus mencari inspirasi dari para pedesainer-desainer rumah di luar sana. Oh yang bagus begini, oh yang bagus begitu, yang bagus begini. Nah, baru tahu. Kalau orang blind, orang tunanetra, itu ibarat seperti mendengarkan voice yang benar-benar otentik. Misalnya suara alam. Aku mau bikin suara alam, atau suara yang benar-benar asik gitu. Tapi di otak ini nggak ada pandangan. Ya teman-teman harus riset dulu. Wah, seperti apa ya suaranya? Oh ini kurang bagus, oh ini kurang bagus. Oh suara dari ini bagus. Kalau sumbernya begini harus begini. Nah itu. Jadi sebenarnya kondisinya sama aja. Ya. Jadi nggak usah terlalu minder. Teman-teman bisa menyimpulkan sendiri. Silahkan komentar di bawah untuk pandangan-pandangan teman-teman semua. Kita ketemu di kesempatan berikutnya. Sehat selalu dan salam harmonis.